Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper, drop it low. Mama called me and she. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip religius yang berorientasi pada dunia dan akhirat. Para ahli menemukan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan skala perincian yang tentunya berbeda-beda, seperti prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan distribusi ekuitas dalam ekonomi juga memakai berbagai landasan dalam penerapan ekonomi Islam. Tetapi di sini saya ingin berbagi pengetahuan tentang larangan utama dalam ekonomi Islam. Larangan-larangan dalam ekonomi Islam sangatlah banyak, tetapi larangan yang paling utama dan jarang diketahui oleh banyak orang akan kita bahas bersama saya, Ratu Tria Astuti. Secara teknis, para sarjana ekonomi Islam bersepakat dalam hal norma dan etika mendasar dari ekonomi dan keuangan Islam, yaitu 1. Tidak mengandung perbuatan maisyir, tidak mengandung gharar, dan tidak mengandung riba. Maisir atau perjudian ini biasa didefinisikan dengan kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang menang akan mendapatkan bayaran. Islam adalah bentuk aktivitas bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan, misalkan judi, dan bukan diperoleh dari bekerja. Meskipun perbuatan maisyir ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Al-Quran sendiri tidak secara jelas menjelaskan tentang jenis dan hukuman terhadap judi. Mayoritas ulama sepakat untuk memperlakukan hukuman takzir kepada pelaku judi. Takzir adalah suatu jarimah yang diancam hukuman takzir, yaitu selain had dan qisas diyat. Tapi sayangnya di Indonesia tidak diterapkan hukum tersebut dikarenakan Indonesia menganut sistem Pancasila, yaitu demokrasi. Berbagai maisir pada transaksi keuangan konvensional, diantaranya maisir pada asuransi konvensional, maisir atau spekulasi di pasar modal konvensional, selanjutnya maisir pada transaksi atau jual beli falas, dan maisir pada transaksi bursa emas. Yang selanjutnya yaitu larangan gharar. Gharar yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya. Dan jual beli gharar adalah semua jual beli yang tidak jelas, yang mana kedua pihak berakad tidak mengetahui hakikatnya sehingga ada faktor atau pihak lain yang menjelaskannya. Keraguan tersebut mungkin pada komoditas yang menjadi objek akad atau ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar ini adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bentuk dan jenis gharar dalam bertransaksi. Yang pertama yaitu sistem ijan. Ijan merupakan praktik jual beli yang dilarang karena beberapa resiko atas ketidakjelasan, di mana jual beli ini dijaminkan kepada kredit yang diberikan kepada petani yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen berdasarkan harga jual yang rendah. Yang selanjutnya yaitu membeli janin hewan. Bentuk transaksi lain yang dilarang yaitu jual beli mulamasa dan munabazah. Mulamasa ialah berjual beli dengan hanya menyentuh pakaian tanpa melihatnya, dan pada riwayat lain disebutkan mulamasa ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian lawan transaksinya tanpa dia amati. Selanjutnya yaitu jual beli munabazah. Munabazah ialah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakaiannya kepada lawan transaksinya, dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksinya. Sedangkan kata munabazah secara syar'i berarti seorang berkata, kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku akan membayarnya dengan harga sekian. Nah, para ulama di sini bersepakat bahwa jual beli ini haram seiring dengan larangan dari Rasulullah SAW secara langsung. Karena kan jual beli ini tidak layak karena ada dua sebab. Nah, yang pertama yaitu adanya jahalah, yaitu ketidakjelasan barang, dan yang kedua karena barang tersebut masih bergantung pada syarat.
Selanjutnya yaitu larangan riba atau bunga dalam transaksi. Riba merupakan salah satu isu terpenting yang dibahas oleh kalangan sarjana muslim karena adanya peringatan keras Al-Quran terhadap keharumannya. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, yaitu tambahan. Nah, secara istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari tambahan di sini adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas. Tambahan dalam utang yang harus dibayar karena terhindar pembayarannya. Baiklah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ini secara umum terbagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama yaitu riba nasi'ah dan yang kedua yaitu riba fadl. Riba nasi'ah adalah pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang yang ditangguhkan dan diakhiri pembayaran. Misalnya, seorang pedagang beras menjual 100 kilo seharga 1 juta rupiah. Namun, karena pembeli meminta pembayaran lunasnya dilakukan 3 bulan kemudian, maka harga berasnya dinaikkan menjadi 1,2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu riba fadl. Nah, riba fadl ini merupakan tambahan yang disyaratkan dalam tukar-penukar barang yang sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu barang yang dipertukarkan. Nah, riba fadl adalah kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya, ketika seorang menukarkan emas dengan berat 1 gram emas, ditukar dengan 1,2 gram emas. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang. Yang pertama yaitu barang yang dikemukakan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan hammer. Yang kedua yaitu jual beli sperma hewan. Selanjutnya yaitu jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli muhaqqah, muhadafah, mulamasah, munabazah. Jual beli dengan penentuan jual harga untuk satu barang. Jual beli dengan syarat, jual beli dengan mengecualikan sebagian barang yang dijual. Nah, tadlis ini yaitu tindakan menyembunyikan informasi oleh penjual untuk mengelabui pihak pembeli. Selanjutnya yaitu tagrir. Nah, tagrir ini yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung unsur kebohongan agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Nah, selanjutnya yaitu najisi. Najisi ini yaitu upaya menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud untuk membelinya agar orang lain akan berminat untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya yaitu ihtikar. Nah, ihtikar ini yaitu upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat dengan harga yang mahal, tetapi dia menimbulnya dengan maksud untuk menjualnya kembali pada saat harganya jauh lebih mahal. Selanjutnya yaitu GCC. Nah, GCC ini merupakan salah satu bentuk dari tadlis, yaitu ketika seorang penjual menawarkan atau menjelaskan keunggulan atau keistimewaan dari suatu barang yang dijualnya, tetapi dia menyembunyikan kecacatan. Selanjutnya yaitu gaban faisih. Nah, gaban ini merupakan ketidakseimbangan antara kedua barang yang dipertukarkan pada suatu akad. Dan yang terakhir yaitu bai al-maqdum. Nah, bai al-maqdum ini adalah jual beli yang maksudnya mabi atau tidak ada pada suatu akad. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai larangan utama dalam ekonomi Islam. Mungkin banyak kekurangan dari materi yang saya berikan. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa. Apa nih?